Saya datang dengan segala ketulusan hati saya, ingin mengabdikan diri saya ingin berbuat untuk institusi saya, biar artinya menjadi bukan yang lama tidak bagus, ya kita tingkatkan, sudah bagus kita tingkatkan. Kita pengen bagus-bagus terus Bu ya. Iya. Bertemu kembali dengan bincang-bincang Kalteng Pos dan Kalteng Pos Radio. Hari ini kita berbincang dengan Ibu Dr. Soselawati MP. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Dan beliau juga maju dalam pemilihan Rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026. Di antara 13 bakal calon rektor, beliau adalah 2 diantaranya yang perempuan Bu ya. Ya luar biasa sekali, ada 13, 11 orang laki-laki dan 2 perempuan. Sepertinya bakal calon rektor perempuan ini baru ada tahun ini Bu ya. Iya, periode yang sekarang. Sebelum-sebelumnya laki-laki semua Bu ya. Jadi mudah-mudahan lah ada perubahan. Berkesempatan untuk perempuan. Iya. Mudah-mudahan nanti, tapi kembali tergantung kepada Senat Bu ya, dan kementerian yang menentukan nanti. Nah, di sela-sela kesibukan beliau meluangkan waktu untuk menerima kami dari Kalteng Pos dan Kalteng Pos Radio untuk berbincang-bincang tentang program, kemudian visi beliau, dan juga nanti apa yang akan beliau lakukan seandainya nanti dipercaya dan terpilih menjadi rektor. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu latar belakang Ibu akhirnya memutuskan untuk maju dalam pemilihan rektor kali ini Bu, apa Bu? Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Betul. Saya ini sebenarnya asli Bawi Dayak. Oh gitu Bu, iya. Jadi orang tua saya dari Kahayan, bapak saya dari Sepang Simin, ibu saya dari Bau Pelawa, kemudian suami saya dari Tewah Bukit Rawi. Jadi asli Dayak, tapi orang Indonesia. Betul, siap. Kalau disebut suaminya pasti teman-teman kenal. Beliau adalah istri dari Bapak Sibot Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, saya ini kan mempunyai ikatan batin yang sangat kuat gitu ya, dengan institusi di tempat saya bekerja ini. Maksud saya ikatan batin begini. Saya dulu kan latar belakang pendidikan saya itu dari diploma Fakultas Non Gelar Teknologi. FNT dulu Bu ya. Betul. Ada pertanian, kehutanan gitu kan. Ada teknik juga waktu itu. Ada Bu, betul. Nah, setelah itu selesai diploma, lanjutkan ke S1-nya Bu ya? S1 di Malang. Karena di sini belum ada Bu ya? Belum ada ya. Di Institut Pertanian Malang, kemudian S2, S3 di Universitas Gadjah Mada. Ya. Nah, jadi dari awal cikal bakalnya Fakultas Pertanian itu ikatan batin saya begitu kuat. Jadi dengan institusi saya di pertanian, di UPR gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang melatar belakangi ya. Kemudian setiap orang kan berkeinginan di tempat institusi dia mengabdi kan ingin artinya ya punya peran lah begitu, peran. Bukan berarti yang lain-lain tidak berperan, tapi ya sebagai pengambil kebijakan lah di pucuk pimpinan tertinggi. Nah, saya datang dengan segala ketulusan hati saya, ingin mengabdikan diri saya ingin berbuat untuk institusi saya, biar artinya menjadi bukan yang lama tidak bagus, ya kita tingkatkan, sudah bagus kita tingkatkan. Kita pengen bagus-bagus terus Bu ya. Ingin menjadi unggul gitu. Nah, kemudian saya kan punya pengalaman menjadi dekan nih. Saat ini Bu. Ya, saat ini kan. Nah, tantangannya untuk dekan yang sekarang ini kan lebih dari yang lewat-lewat gitu kan, karena semakin kita kan memasuki era 5.0 sekarang. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Nah, saya merasa dengan pengalaman saya menjadi dekan, saya punya modal untuk menjadi pemimpin ke depan. Jadi
modal saya dengan pengalaman ini, pengalaman saya juga kerjasama dengan pihak luar, dengan stakeholder, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan wira swasta, sudah saya rasa cukup lah Ibu, ya? Untuk bekal saya ke depan memimpin universitas. Berarti ada ikatan batin Bu ya, karena Ibu alumni sini yang memang belajar di sini, kemudian kembali mengajar di sini juga, sehingga Ibu ingin melihat institusi ini menjadi semakin bagus Bu ya, semakin banyak. Nah itu teman-teman latar belakang dari Ibu Dr. Sosi untuk maju dalam pemilihan bakal calon rektor kali ini. Nah, berikutnya mungkin kita bisa dengar juga ya dari Ibu, visi apa yang Ibu tawarkan terkait Universitas Palangkaraya ke depannya, Bu? Oh iya, kalau visi kan di Renstra itu universitas memang sudah punya visi. Sudah punya visi ya betul. Nah, saya ingin mewujudkan visi universitas Oh, dengan moto saya handep hapakat. Ya, kenapa pilihan moto itu, Bu? Kebersamaan dan profesionalitas. Oh, iya. Jadi membangun suatu institusi, tidak hanya institusi di perguruan tinggi ya, di mana aja. Bu, ya kita memang memerlukan kerjasama ya. Artinya ayo saling merangkul, kita bekerja sama sesuai dengan kompetensi kita. Kita bangun universitas ini. Kemudian satu, kita tetap mengedepankan profesionalitas. Kenapa bekerja sama? Jangan sampai ada sifat-sifat yang ingin saling menjatuhkan, sifat-sifat yang ingin lebih dari yang lain. Oke, kita punya kelebihan, tapi ayo kita saling bekerja sama. Itu, Bu. Ya. Jadi visinya tetap pada visi universitas saat ini, Renstra-nya, Bu ya. Iya. Kemudian dengan moto tadi handep hapakat, Bu ya. Betul. Nah, itu teman-teman. Nah, Bu, berikutnya mungkin bisa disampaikan kira-kira untuk mencapai visi itu kan Ibu sudah menyiapkan program unggulan, Bu ya. Mungkin saya lihat dari beberapa kali sosial banyak ya program-program Ibu. Nah, kira-kira program apa yang Ibu akan lakukan untuk mewujudkan itu, Bu? UPR yang unggul tadi, Bu. Yang pertama misinya ya. Ya, misi. Peningkatan sumber daya manusia. Karena itu merupakan modal utama. Modal utama, Ibu ya. Sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan sesuai dengan petunjuk dari kementerian. Sekarang kita artinya menanamkan pada mahasiswa jiwa wirausaha. Itu masuk dalam program Merdeka Belajar. Mahasiswa harus mampu setelah lulusan dapat pekerjaan yang layak, termasuk berwira swasta. Nah, kemudian misi yang selanjutnya meningkatkan kualitas, kapasitas penelitian bagi tenaga pendidik. Nah, rencana saya ke depan itu masing-masing fakultas atau unit itu kita support dana untuk penelitian, untuk publikasi. Publikasi ya. Karena itu juga persyaratan penting kan untuk akreditasi. Program studi, Bu ya. Program studi. Kemudian bagaimana kita memberikan fasilitas yang lebih untuk para guru besar. Karena para guru besar juga kan misalnya di dana penelitian itu mereka harus ditingkatkan dana penelitiannya biar mereka juga ada support untuk melakukan penelitian secara berkelanjutan. Itu misi yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya kita kan trendsetter kita nih rawa gambut. Ya, itu sesuai dengan pokok ilmiah, pokok ilmiah. Nah, kita punya aset yang banyak nih lahan gambut. Untuk itu, Bu ya, lahan gambut. Yang pertama misalnya di hutan pendidikan di Hampangen. Ya, di Sebangau kita juga dibolehkan oleh Taman Nasional untuk penelitian di situ. 50.000 ya luas ya. Itu punya Taman Nasional, tapi kita dibolehkan penelitian di situ. Ya. Kemudian di lingkungan kampus kita kalau Fakultas Pertanian sekarang punya itu bisa juga untuk jadi aset universitas hutan meranti merah dengan Jelutung ada di Jalan Yosudarso. Nah, itu kerjasama kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bisa dijadikan wisata edukasi.
misalnya orang dari luar pingin tahu meranting kan dosa jauh-jauh ke hutan, di situ ada. Bisa dalam kota di kampus ini Bu ya. Ada mau tahu Belangeran kan ada di situ. Mau tahu Jelutung ada di situ. Jadi lengkap di situ. Dan di situ juga ada budidaya madu kelulut. Nah, itu kayak madu kelulut dari Ibu ya. Iya. Saya baca beberapa kali beritanya itu dari Fakultas Pertanian Bu ya. Iya. Yang dijalankan mahasiswa ya. Iya, itu berkembang sampai sekarang. Jadi madu itu sudah sampai ke kementerian, sampai ke menteri, sampai kemarin saya kasih sebagai souvenir Bu. Saya lihat G20. G20 kemarin Ibu ikut itu ya? Iya. Waktu G20 saya diundang jadi pembicara di sana. Ya, saya bawa madu kelulut itu. Ya, souvenirnya dengan tas rotan itu. Wah, mereka pada bangga semua itu. Jalan ke Borobudur bawa tas itu. Iya. Itu salah satu produk unggulan universitas yang bisa kita nanti kita terus support. Kemudian yang kelima, tata kelola universitas kita harus perbaiki sesuai dengan statuta dan OTK. Jadi kita membangun tata kelola yang berintegritas, transparan, akuntabel, dengan satu yang terakhir mewujudkan zona integritas. Wilayah bebas korupsi. Wilayah birokrasi bersih melayani. Yang saat ini sudah dimulai Bu ya? Ya, sudah dimulai. Mudah-mudahan. Karena kan Fakultas Pertanian termasuk Bu ya, salah satu percobaan? Ya, salah satu percobaan. Cuman ini masih di Universitas Palangkaraya belum ada yang dapat sertifikat itu. Nah, masih berproses berproses rencana sampai tahun 2026 harus ada. Karena memang itu salah satu cara kita untuk menjauhkan dari KKN tadi, misalnya paling tidak kita sebagai pimpinan bisa menjadi contoh untuk yang bawahan kita, yang lain-lain teman-teman kita sekerja begitu, bahwa slogan ini harus kita terapkan dalam tata kelola institusi ini gitu ya. Transparan semua gitu. Mungkin itu Bu ya. Bu, berikutnya Bu, kaitannya nanti BLU ya. Sebentar lagi UPR akan menjadi BLU. Nah, di antara kan ada diberikan otonomi, diberikan keleluasan, tapi juga dituntut tanggung jawab terkait dengan pembiayaan Bu ya. Nah, kira-kira program seperti apa sih untuk menghadapi ketika UPR menjadi BLU ke depan yang akan Ibu tawarkan lah agar bisa soal pembiayaan tuh kayaknya itu termasuk tantangan. Yang pertama kita lihat dulu Pak, yang nyata ya, aset di sekitar kita. Aset di sekitar kita punya lahan, misalnya seperti lahan yang terbengkalai di bekas minimarket dulu di depan. Nah, di Jalan Sudarso ya. Iya, nah, itu kan bisa kita kelola, misalnya kita nanti rencana ke depan nih, saya punya pemikiran. Gimana Bu? Ini dibangun semacam homestay. Kan homestay sekarang menjamur Bu di mana-mana Bu. Dan banyak laku sekali gitu loh. Pangsa pasarnya sangat Nah, jadi rencana saya ke depan salah satunya unit bisnisnya itu. Strategis lokasinya lagi Bu. Ya, kan banyak aset-aset kita yang terbengkalai. Kemudian yang kedua, kita kan punya klinik. Klinik. Nah, klinik ini bagaimana nanti kita tingkatkan statusnya supaya bisa bekerja sama dengan BPJS lah, bisa bekerja sama dengan asuransi. Jadi kita kan punya tenaga pendidik, tenaga kedokteran kependidikan, bisa dijadikan tempat. Jadikan tempat di situ. Kemudian dosen-dosen, terus tenaga administrasi berobatnya bisa ke situ, kan BPJS-nya bisa dipindah ke situ. Ada pemasukan lah. Itu salah satu rencana unit bisnis ke depan. Kemudian kita kan punya aset di sekitar Jalan Bikotin, Jalan Sudarso. Betul. Nah, bagaimana nanti kita bekerja sama dengan Bapak Ibu yang sudah menghuni di situ, walaupun itu misalnya asetnya punya UPR, kan kita tidak semena-mena dengan mereka terus mengusir bagaimana gitu, kita bangun apa enggak. Ke depan kita akan tata, kita akan berdiskusi dengan mereka, kita panggil mereka, diskusi bagaimana jalan keluarnya. Kalaupun mereka menempati di situ, apa kontribusinya untuk UPR? Nah, secara bisnis gitu kan. Nanti kita bicarakan di Senat supaya tidak ada kesalahpahaman, biar semua terbuka. Nah, jadi aset-aset yang di situ akan kita tata, kita kelola dengan baik supaya juga menjadi bisnis. Kemudian yang di Jalan Yosudarso itu kan juga
taman-taman itu kan banyak ya. Ke belakangnya itu Iya, menggunakan lahan UPR. Iya. Sekarang kelihatannya terlalu bebas begitu ya. Nah, itu juga akan kita tata. Itu kan aset sebenarnya. Iya. Ya, aset. Nah, kemudian kita punya hutan pendidikan bisa juga jadi aset untuk semacam apa ya? Itu kan bisa dijadikan tempat kursus misalnya, kursus di bidang kehutanan. Nah, di sana kan aset tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya itu bisa untuk dijual untuk peneliti-peneliti. Iya. Kemudian tadi di hutan Sorea kita bikin misalnya kita tambah di situ semacam tempat wisata begitu. Ada permainan segala macam. Nah, sambil ada hutannya di situ, ada hutan merantinya, ada hutan jelutungnya, ada madunya. Kan bisa menjadi aset juga. Ya, menjadi ekowisata tadi Bu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Iya, dibisniskan kan. Ya, menarik itu Bu. Jadi kemudian kalau itu kan dari segi bisnis yang ada di lingkungan. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan pihak luar, dengan secara nasional, internasional kan banyak penelitian-penelitian yang kita bisa bekerja sama dan juga mendatangkan uang gitu ya. Kemudian kita punya tenaga-tenaga ahli yang muda di Fakultas Teknik Informasi itu kan, teknik betul. informasi. Nah, mereka kan bisa merancang aplikasi-aplikasi yang bisa dijual kan mereka ini. Jadi ayo pakailah aset-aset muda ini, kita gandeng, ayo kita bersama-sama. Bagaimana ini bisnis informatika yang bisa kita tawarkan untuk stakeholder gitu. Itu ya. Banyak Pak ya, udah ancang-ancangan dengan potensi yang dimiliki UPR ini. Ibu yakin bahwa itu mampu Bu ya, untuk membiayain ketika UPR menjadi BLU ya. Itu teman-teman mungkin kita bisa dengar ya apa yang beliau sampaikan tadi kaitannya dengan pembiayaan tadi. Nah Bu, kita melangkah ke selanjutnya Bu, terkait dengan akreditasi program studi. Nanti kan ada kaitannya juga dengan kewajiban berikutnya adalah menjadi PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, badan hukum. Salah satu syaratnya adalah, banyak syaratnya, tapi di antaranya syaratnya adalah soal akreditasi Bu. Kira-kira bagaimana Bu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan itu Bu? Iya, yang pertama kan akreditasi ini kan di Prodi ya. Nah iya, Prodi. Jadi saya sudah merasakan bagaimana di saat asesmen lapangan, yang dikejar itu poin-poinnya apa supaya mendapat predikat yang baik sekali, baik sekali, terus unggul. Sudah tahu Bu ya? Ya, sebenarnya kalau memang kita punya persyaratan itu kan sebenarnya nggak ada masalah nih. Nah, cuman kendalanya sekarang yang saya rasakan ya, terutama saya selama saya menjadi dekan saat akreditasi prodi, yang pertama itu tata kelola. Tata kelola dari awal dulu, dari UPPS-nya. Jadi dekan semua nih yang bertanggung jawab. Yang ditanya itu dekan semua. Iya, jadi yang pertama itu tata kelola, tata pamongnya. Apakah sudah sesuai ini fungsi-fungsi tata pamong ini berjalan dengan baik enggak? Misalnya nih dari dekan, wakil dekan, ketua jurusan. Di jurusan ini ada apa aja, sekretaris, ada kemudian ada penjaminan mutu, dan semua itu tata pamong ditanya. Iya, perannya apa ini? Misalnya koordinator. Sekarang kan sebutannya kalau fungsional teknik itu koordinator. Iya. Koordinator perannya apa? Subkoordinator perannya apa? Itu semua ditanya asesor. Jadi sesuai nggak? Nah, itu yang perlu kita perbaiki dulu, tata pamong. Iya. Kemudian yang kedua, lulusan mahasiswa. Lulusannya gimana nih? Lulusannya tepat waktu nggak? Ada yang drop out nggak? Nah, ini bahaya. Kalau ada yang drop out itu malah mengurangi nilai. Iya. Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian IP-nya gimana? Apakah hanya sekedar lulus saja? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan hubungannya dengan satu, tenaga laboran. Tenaga laboran misalnya seperti fakultas yang eksak ya, kayak pertanian, MIPA, misalnya teknik. Nah, itu dituntut loh. Iya, harus tenaga laboran di bidangnya ahlinya. Kemudian laboratoriumnya. Nah, penunjang sistem pengajaran itu kan harus ada laboratoriumnya. Itu juga
Kalau sekarang kan sistemnya daring itu sampai di video kemana-mana. Nah, jadi kita harus mempunyai itu dulu yang harus dilengkapi. Jangan sampai sarana prasarana itu kurang. Kemudian sampai ke itu loh, kalau akreditasi itu musola tempat kita sholat ada nggak? Oh gitu. Iya. Kemudian tempat baca, ruang baca ada nggak? Gitu. Jadi semua ditanya. Nah itu kan persiapan yang luar biasa itu. Sarana prasarana. Kemudian masalah keuangan. Nah, keuangan, bagaimana tata kelola keuangan nih? Terus kalau menyusun RHKL, terpagu anggaran setiap tahun, dilibatkan nggak prodi-prodi ini? Karena sekarang kan basisnya ke prodi. Ya. Nah, kita sudah mulai ya di Fakultas Pertanian, khususnya yang mau dekat-dekat akreditasi, ayo apa nih yang diperlukan oleh prodi? Nah, kita masukkan ke dalam RHKL. Memang dana kita kan terbatas nih, tapi kita prioritaskan yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang bisa. Nah, ke depan itu semua harus di prodi sebenarnya. Basisnya di prodi. Iya. Supaya menjadi unggul kan itu. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian publikasi. Nah, ke depan kan saya punya rencana nih, setiap fakultas disupport dana untuk penelitian. Untuk publikasi, karena itu penting. Nanti asesornya minta mana daftar publikasi dosen-dosen di fakultas ini. Sesuai enggak dengan trendsetternya? Berat juga tuh Bu ya. Walaupun publikasi kalau tidak sesuai nggak bisa juga ya. Iya, pengalaman begitu. Kami baru-baru ini kan perikanan, budaya perairan itu ditanya trendsetternya rawa gambut. Penelitian yang di rawa gambut mana ini? Nah, itu harus itu persyaratannya memang ya agak berat lah begitu. Cuman kita harus lalui itu ke depan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat itu juga dinilai. Peran kita di masyarakat ini apa nih? Apa yang kita berikan untuk masyarakat? Itu ditanya juga oleh asesor. Peran kita misalnya kayak di Fakultas Pertanian, saya ambil contoh karena saya di Fakultas Pertanian. Terus kita beberapa tahun kemarin membina desa gitu ya. Desa. Nah, di situ saya mengirim dari perikanan ini orangnya, dari kehutanan ini orangnya, dari agrotek ini orangnya. Jadi mereka ini di desa, turun ke desa melatih yang perikanan, dia bagaimana cara membuat pelet pakan yang artinya yang bisa digunakan dengan bahan-bahan yang ditemukan di sekitar masyarakat itu. Bahan lokal lah. Iya, jadi enggak harus dia beli. Nah, itu salah satu pengabdian yang diberikan oleh universitas. Misalnya di kehutanan, bagaimana nih caranya menanam misalnya di gambut itu kan balangeran yang cocok. Nah, cara menanam balangeran ini supaya nanti kalau misalnya kebanjiran supaya nggak banjir gimana nih? Nah, terus tahan hidupnya kalau dia tergenang berapa lama? Nah, itu kan ahlinya kehutanan. Kalau agrotek bagaimana budidaya tanaman hortikultura gitu. Nah, jadi kita sudah lakukan itu sebenarnya di Fakultas. Iya, sudah. Kita punya desa binaan itu tahun 18 desa. 18 desa Bu ya? Iya. Sudah berapa tahun tuh dibina Bu? Dari tahun 2020. Pembinaan terhadap 18 desa. Iya, kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi rencana juga tahun ini kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan. Tapi di Kabupaten Pulang Pisau ada 2 desa. Jadi itu pengabdian seperti itu juga ditanya asesor. Tidak hanya kita berkata-kata, tapi mana buktinya? Ya. Termasuk foto-foto, sebagai bukti ini ya. Bu ya. Kemudian luaran atau capaian. Nah, luaran atau capaian ini, misalnya salah satu contoh ya, mahasiswa kita ini lulusnya bekerja di mana nih? Sudah alumni ya. Di data juga ya. Di data. Terus mereka dipanggil loh. Kamu bekerja di mana? Betul nggak? Iya, sesuai enggak pekerjaanmu dengan yang jurusan Bu? Yang kamu dapatkan di perguruan tinggi. Terus yang ditanya juga penggunanya. Misalnya dia bekerja di pertanian, dinas pertanian, kadisnya ditanya bagaimana nih lulusan ini bisa bekerja apa enggak? Sejauh itu ya? Iya. Nah, untuk mencapai unggul kan itu seharusnya semua dipersiapkan.
Nah, tujuannya juga dengan kita di prodi ini akreditasinya bagus, tujuannya nanti ke IKU-nya kan sekarang. Iya, terakhir semuanya bermuara di IKU semua, Bu, ke ya. IKU semua. Karena dari ada 8 IKU, 8 IKU itu ya. Iya. Itu kalau misalnya semua bisa mencapai nilai terbaik di IKU itu udah luar biasa perguruan tingginya, Bu, ya. Karena standarnya memang sekarang memang harus IKU ya. Itu yang indikatornya, Bu, iya, ya. Indikator. Indikator kinerja utama. Baik, Bu. Mungkin tadi Ibu sampaikan ya langkah-langkahnya soal menjadi PTNBH. Nah, terakhir, Bu, seandainya kan dalam sebuah pemilihan pasti ada yang terpilih, ada yang tidak. Bagaimana misalkan seandainya Ibu terpilih dan seandainya Ibu tidak terpilih, sikap Ibu terhadap ini gimana, Bu? Seandainya tidak terpilih ya tidak apa-apa kan, ya tetap mengabdi. Bu, ya. Iya, karena di perguruan tinggi itu biasa loh. Kalau menurut saya sih beda dengan di instansi ya. Di politik ya. Maunya naik-naik terus. Kalau di perguruan tinggi itu sudah biasa. Sekarang jadi dekan, besok jadi dosen, nggak apa-apa. Tugas utamanya dosen, Bu, ya? Iya, tugas utamanya dosen. Kalau jabatan itu kan tambahan, ya. Itu sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Nah, kalaupun terpilih, dipercaya oleh Senat Universitas Palangkaraya, ya saya akan mewujudkan program-program yang saya tawarkan. Kemudian saya bekerja sesuai dengan OTK dan statuta. Kemudian saya merangkul semua elemen di Sivitas Akademika, terutama yang muda-muda itu kan punya potensi yang luar biasa. Luar biasa semua itu, Bu. Iya, mereka tuh harus kita rangkul, Bu, ya. Kita rangkul, kita bawa bekerja sama. Itu ya harapannya ke depan UPR menjadi unggul gitu. Iya. Sesuai dengan visi Ibu ya, UPR unggul, Bu, ya. Iya, dengan bekerja sama dan profesional. Hapakat ya, dengan Handep Hapakat, UPR unggul. Ya. Dengan bekerja sama dan profesional, UPR menjadi unggul. Itulah visi dari Ibu Dr. Susilawati dalam pencalonan kali ini. Bu, terima kasih nih, Bu, atas waktunya, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi lain waktu, Bu. Kita bisa diskusi atau bincang-bincang tentang topik-topik lain, Bu. Dengan senang hati. Apalagi soal madu kelulut kayaknya menarik tuh. Oh iya, silahkan kalau mau panen di situ, langsung panen nyedot bisa. Oh gitu, Bu. Pak Wamen pernah ke situ. Oh gitu, Pak Aludohong. Pak Aludohong. Ya. Oh iya, Pak Wamen, Pak Aludohong juga dosen Universitas Palangkaraya, iya. Dan beliau menjadi salah satu yang berhasil lah, dipercaya menjadi wakil menteri lingkungan hidup. Terima kasih, sampai bertemu kembali di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.